Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Ninda Siti Ramadhani dengan nomor hadir 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Ahmad Darmawan, nomor hadir 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalda Nurmeda, nomor hadir 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Syifa Fasya, nomor hadir 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang kelompok kami pilih, yaitu bocornya 13 juta data Bukalapak dan dijual di forum hacker. Jadi menurut CNN Indonesia, terdapat 13 juta akun Bukalapak yang bocor diperjualbelikan di forum hacker Raid Forum. Data ini dijual oleh dua akun penjual di forum yang sebelumnya menjadi tempat penjualan 91 juta pengguna Tokopedia. Dengan penjual nama akun Asian Boy yang menyebutkan data yang ia jual ternyata tertanggal di tahun 2017. Data yang ditampilkan ini mulai dari email, nama pengguna, password, salt, last login, email Facebook, dan hash sampai hingga nomor telepon. Memang masih belum jelas apakah 13 juta data Bukalapak yang dijual ini serupa dengan 13 juta pengguna yang bocor di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Sebelumnya juga telah dilakukan peretasan data 13 juta akun Bukalapak. Kaitan subbab dengan kasus dengan analisis SWOT. Pertama, radar resiko reputasi eksternal dan pemindahan cakrawala. Memiliki radar resiko eksternal yang disetel dengan baik merupakan tujuannya. Jadi, pemindahan cakrawala adalah kemampuan yang memberikannya. Pada kasus bocornya data pengguna Tokopedia, perhatian kini beralih ke Bukalapak. Analisis SWOT pada kasus tersebut yaitu strength. Dengan kekuatan mengidentifikasi dunia luar yang dimiliki Bukalapak setelah kejadian Tokopedia, hal tersebutlah menjadi kekuatan eksternal yang dimiliki pada Bukalapak. Selanjutnya, radar risiko reputasi internal. Radar risiko internal merupakan penilaian reputasi diri yang memiliki kemampuan untuk memprediksi keputusan produk, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk menghindari risiko reputasi tersebut. Pada kasus pencurian data seorang hacker yang menggunakan username Startup Mislead mengklaim memiliki sekitar 13 juta data pengguna Bukalapak. Intan Wibisono, Kepala Komunikasi Bukalapak, berkata pada The Jakarta Post bahwa Bukalapak memonitor dan mencatat semua yang masuk, membaca, mengganti, atau menghapus datanya. Analisis SWOT pada kaitan tersebut adalah strength. Kekuatan internal yang kuat dimiliki Bukalapak, yaitu mudah mengidentifikasi untuk mencegah hal yang akan terjadi dengan selalu memeriksa setiap pengguna yang menghapus, membaca, dan melihat. Bahkan Bukalapak memiliki multi-layer protection system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Harisa Ninda. Dalam kasus bocornya 13 juta data pelanggan pada Bukalapak yang dijual di forum hacker ini, ternyata data tersebut merupakan data yang diambil di tahun 2017. Data breach merupakan jenis pembobolan data yang dapat merugikan bisnis maupun konsumen dengan beragam cara. Sehingga Bukalapak telah mengetahui cara yang tepat karena telah memprediksi jika terjadi data breach atau pengambilan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tahu langkah apa yang tepat untuk melindungi data konsumen Bukalapak. Jika dilihat dari model kupu-kupu yang dikaitkan dengan masalah Bukalapak ini, tentunya dalam memprediksi resiko mempermudah dengan menggunakan model seperti ini, karena bisa perusahaan membuat perencanaan mitigasi resiko dan menyiapkan dampak terburuk dari masalah ini, dan dampaknya dari masalah ini adalah loyalitas pelanggan yang berkurang, kepercayaan pelanggan menurun, dan hubungan dengan pemangku kepentingan juga berpengaruh. Baik, selanjutnya subbab penilaian resiko reputasi. Penilaian resiko reputasi tentunya dimulai dari pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang. Selanjutnya, isi konteks, yakni dalam penilaian resiko reputasi mengatur pihak eksternal termasuk stakeholder. Dalam kasus peretasan Bukalapak sendiri, perusahaan Bukalapak melakukan berbagai pertimbangan termasuk membuat garis besar peluang reputasi yang ada. Selanjutnya, membuat daftar list resiko, di mana perusahaan membuat berbagai list resiko agar dapat memprediksi segala krisis. Setelah itu, perusahaan harus membuat perencanaan skenario, diikuti strategi resiko yang dibentuk, hingga akhirnya penilaian resiko reputasi dapat dilakukan. Penilaian dilakukan guna mempersiapkan ke depannya. Kaitannya dengan kasus, perusahaan Bukalapak tentunya akan dapat memprediksi resiko termasuk kasus peretasan ini, dan tentunya perusahaan Bukalapak menggunakan penilaian resiko reputasi ini. Kaitannya dengan penggunaan SWOT yang ada,
Penilaian resiko reputasi ini memiliki kekuatan dalam mengatasi resiko reputasi yang kemudian akan terjadi ke depannya karena memiliki penilaian resiko reputasi sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pelajaran di masa lalu yang dimana penilaian risiko reputasi melibatkan pemahaman pelajaran di masa lalu, dimulai dengan anggapan hampir setiap risiko dapat diprediksi. Dalam sebuah perusahaan pasti mengatakan kami melakukan sesuatu lebih dari mereka. Belajar dari luar masa lalu seringkali sama sulitnya dengan mengambil pelajaran di tempat lain. Menyimpan pengalaman dalam memori perusahaan itu sulit karena orang bergerak ke atas. Inilah mengapa sangat penting untuk setiap masalah besar atau krisis untuk memiliki latihan pelajaran yang dipetik. Perusahaan perlu meluangkan lebih waktunya untuk mengingatkan apa yang telah terjadi di mereka atau orang lain. Seperti kasus kebobolan data yang dimulai dari email, nama pengguna, password, login, dan email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal lahir, hingga nomor telepon. Bukalapak mengalami peretasan. Jika dikaitkan dengan analisis SWOT, yaitu strength, yaitu kekuatan. Dari masalah yang terjadi ini, yang Bukalapak mengalami peretasan, Bukalapak selalu berusaha untuk mencari sumber masalah yang terjadi dengan memonitor dan mencatat semua orang yang masuk. Akhirnya perusahaan Bukalapak ini menemukan sumber dan menguatkan data security-nya. Sekaligus, pihak Bukalapak selalu mengingatkan para penggunanya untuk mengambil langkah pengaman secara berkala, termasuk mengganti password dan mengadakan keamanan di sistem. Dari permasalahan sudah terjadi, Bukalapak bisa selalu membuat prediksi risiko akan krisis yang kemungkinan akan dialaminya kembali. Nah, untuk selanjutnya ini, pihak Bukalapak ini memastikan agar data penggunanya aman dan tidak ada perpasan lagi. Dan pihak Bukalapak juga sudah memaksimalkan dalam melindungi data pelanggan dan mitra merchantnya yang tergabung dalam Bukalapak, mengklaim menggunakan sistem perlindungan berlipat ganda saat menerima dan menyimpan dan mengolah data seluruhnya. Bukalapak juga saat menerima data penggunaan yang masuk, Bukalapak selalu menggunakan metode HTTPS dan terinskripsi sehingga data yang masuk ke sistem aman dan tidak mudah diretas. Sementara saat menyimpan data, perusahaan menetapkan metode perlindungan termutakhir dengan perlindungan berlapis dan akses terhadap dan data dibatasi.